Assalamualaikum. Hai baking and cooking lovers, selamat datang di channel YouTube Resep Erlita. Di video kali ini aku akan membuat kue talam gula merah yang lembut, legit, dan gurih. Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya dan bagaimana juga sih cara buatnya, ikutin terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Bantu channel aku agar semakin berkembang. Terima kasih. Nah, langkah pertama kita akan membuat santan gula merahnya. Di sini sudah aku siapkan panci, kemudian ada 500 ml santan. Ini saya pakai setengah butir kelapa. Lalu ini ada juga 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus, 2 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan, 150 gram gula merah. Ini saya menggunakan gula aren supaya nanti rasanya legit dan warnanya cantik. Nah, kemudian ini kita nyalakan kompor dengan api sedang aja. Lalu ini kita masak sampai nanti si gulanya itu larut dan santannya mendidih. Nah, seperti ini cukup. Ini santannya sudah mendidih dan gulanya larut. Kemudian kita matikan kompornya. Lalu santan gula merah ini kita diamkan dulu sampai dingin. Selanjutnya kita akan bikin santan putihnya. Ini sudah aku siapkan 500 ml santan dari setengah butir kelapa. Nah, biar makin gurih santannya, ini akan aku tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Lalu ini akan aku tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir. Dan biar makin sedap, ini akan aku tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan. Selanjutnya ini kita nyalakan kompornya dengan api sedang. Lalu ini kita masak sampai nanti santannya itu mendidih. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini santannya sudah panas, sudah mendidih. Kemudian ini kita matikan kompornya. Lalu bagian santan putih ini juga kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, setelah santan gula merah dan santan putihnya sudah dingin, kemudian ini aku siapkan 100 gram tepung beras. Ini saya menggunakan tepung beras merek Rose Brand. Dan akan aku tambahkan juga 40 gram tepung tapioka. Lalu ini akan aku aduk-aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk. Selanjutnya ini kita tuang si santan gula merahnya secara bertahap ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini supaya nanti tidak ada adonan yang bergerindil. Kemudian santannya akan saya saring. Nah, ini sudah aku siapkan wadah dan saringan. Lalu campuran tepung dan santan gula merahnya ini akan aku saring supaya nanti hasilnya itu lembut dan halus. Dan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, kita beralih ke adonan putihnya. Ini sudah aku siapkan 100 gram tepung beras. Akan aku tambahkan juga 40 gram tepung tapioka. Dan ini akan aku aduk ya campuran tepungnya menggunakan whisker seperti ini. Nah, jika sudah tercampur rata, kita masukkan santannya secara bertahap dan terus kita aduk seperti ini supaya nanti santannya itu tidak ada yang bergerindil. Nah, kemudian ini akan aku saring. Tahapannya sama ya teman-teman, antara bagian gula merah dan bagian putihnya itu sama, tapi yang berbeda itu di bahan-bahannya. Nah, setelah kita saring, kemudian ini bisa kita sisihkan.
Oke, selanjutnya ini sudah aku siapkan cetakan. Ini saya menggunakan cetakan berbentuk bunga seperti ini ya teman-teman. Nah, ini cetakannya sudah saya oles tipis dengan minyak goreng. Kalau teman-teman tidak punya cetakan seperti ini, teman-teman bisa mengganti dengan model lain. Nah, sebelum menuang adonan di atas cetakan, jangan lupa kita harus mengaduknya seperti ini supaya tidak ada adonan yang menggumpal di bawah. Selanjutnya ini akan aku tuang setengah adonan aja ya teman-teman, nanti yang setengah bagian adonan yang putih. Nah, setelah kita tuang seperti ini, lalu kita lanjut untuk mengukusnya. Dan ini sudah aku siapkan kukusan yang sudah saya alasi tutupnya dengan kain bersih. Lalu ini juga kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu, dan kemudian si adonan yang sudah kita tuang di atas cetakan tadi kita tata dan kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah adonan kita kukus kurang lebih 15-20 menit ya teman-teman, pokoknya adonannya itu sudah set seperti itu. Kemudian akan aku tuang adonan putihnya. Pokoknya jangan lupa adonannya diaduk-aduk dulu supaya tidak ada adonan yang menggumpal. Lalu ini akan aku tuang sampai penuh ya teman-teman adonan putihnya. Nah, setelah kita tuang adonan putihnya sampai penuh, kemudian ini kita lanjut mengukusnya sampai matang sekitar 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita kukus, ini kita buka tutupnya dan lihat teman-teman, itu si talam gula merahnya sudah matang, sudah set seperti itu. Kemudian ini akan saya angkat. Dan jangan lupa ini kompornya kita matikan dulu ya. Awas, ini panas, teman-teman harus hati-hati saat mengangkatnya. Nah, langkah selanjutnya ini si kue talam gula merahnya kita dinginkan dulu sampai dia itu dingin, baru nanti kita keluarkan dari cetakan. Lakukan cara mengukus seperti ini ya sampai semuanya selesai. Alhamdulillah si talam gula merahnya ini sudah dingin dan sudah matang juga. Lalu sudah aku keluarkan dari cetakan dan aku tata di piring saji seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kue talamnya cantik banget, warnanya juga cantik, perpaduan antara coklat dan merah seperti ini. Yuk mari kita icip bagaimana tekstur dan rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu enak banget, manisnya pas, gurih, dan tekstur si talam gula merahnya itu juga super duper lembut banget. Pokoknya kalian wajib cobain resep talam gula merah ini ya. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sedap, dan salam matahari. Masak tanpa harus ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.